Saya Agustinus. Mari kita kenal Alkitab, karena Alkitab pembimbing hidup. Maria dan Marta. Peristiwa Tuhan Yesus bertemu Maria dan Marta tercatat di Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dari sikap mereka menerima Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa memberi pelayanan maupun memberi perhatian adalah sesuatu yang baik. Hal yang sering terlupakan ada di ayat 38, di mana tertulis, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta lah yang menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Jadi boleh dikatakan bahwa karena Marta, maka Tuhan Yesus hadir di rumah mereka. Hal ini menjadi pemenungan untuk kita semua. Apakah kita menerima Tuhan Yesus hadir di rumah kita sehingga menjadi berkat dan keselamatan bagi seluruh isi rumah kita? Ingat dan renungkanlah ayat berikut ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kemudian kita lanjutkan membaca ayat 41 dan 42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Karena dua ayat tadi, banyak orang berpandangan bahwa Marta telah melakukan kesalahan dengan kesibukannya melayani, menyiapkan makanan atau hidangan untuk Tuhan Yesus dan para murid. Tetapi apakah tindakan Marta ini salah? Tuhan Yesus tidak mengecam sikap Marta atau mengatakan bahwa yang dilakukannya tidak berarti. Namun Tuhan Yesus menunjukkan mana yang lebih utama. Karena di saat Tuhan Yesus hadir dan berfirman, adalah sangat baik untuk duduk diam dan mendengarkannya. Maria tidak menyia-nyiakan kedatangan Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus menyempatkan diri untuk datang ke rumah mereka di sela-sela kesibukan pelayanannya, maka hal itu tidak boleh disia-siakan. Akan ada waktunya untuk melayani Tuhan Yesus. Akan ada waktunya untuk melayani sesama. Tapi jika saat Tuhan Yesus berfirman, di situ kita harus berfokus dan mendengarkannya. Mari kita belajar sedikit dari Santo Agustinus yang mengatakan, haruskah kita berpikir bahwa celaan ditujukan kepada pelayanan Marta yang sibuk melayani tamunya dan yang bersukacita karena kedatangan sang tamu agung? Jika ini benar, biarlah orang berhenti melayani orang miskin. Atau dengan kata lain, biarlah mereka bersantai, hanya mengarahkan perhatian untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Tidak usah memperhatikan jika ada orang asing yang membutuhkan makanan. Biarlah karya belas kasih tidak dihiraukan, hanya pengetahuan saja yang ditumbuhkan. Tuhan Yesus tidak menyalahkan tindakan-tindakan Marta, tetapi membedakan antara tugas-tugas kewajiban itu. Sebab dikatakan, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Tidak berarti bahwa yang dilakukan Marta adalah buruk, tetapi yang dilakukan Maria adalah lebih baik. Mengapa lebih baik? Sebab hal itu tidak akan diambil daripadanya. Dari pengajaran Santo Agustinus ini, kita mengetahui bahwa tindakan melayani sesama itu baik. Melayani tugas-tugas di gereja juga baik. Namun hal itu belum cukup, karena kita juga harus menyediakan waktu untuk duduk diam dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan Yesus. Kita mendengarkan Dia melalui permenungan sabdanya, saat kita berdoa dan membaca kitab suci, juga saat menerima tubuh dan darahnya dalam Ekaristi Kudus. Mari teman-teman, kita ingat kembali cinta mula-mula kita kepada Kristus.
dan kita temukan kembali cinta Kristus melalui firman-Nya. Ada saatnya kita duduk diam dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Ada saatnya kita berbuat kasih nyata dalam pelayanan. Semua ini harus seimbang dan kita bisa menjadi berkat, tidak hanya berkat jasmani dalam pelayanan. Juga saat melayani, kita membawa Kristus untuk menyentuh hati orang yang dilayani. Ingat, semua orang yang bertemu Kristus pasti diubahkan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon dukungan Anda, mohon subscribe, dan sampai bertemu di video Kenal Alkitab berikutnya, Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.